Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sekir C. Sarifah Palevi. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana pengertian dasar kontrol motor listrik dual starter. Oke, jadi konsep dasar kontrol motor listrik itu motor induksi 3 fasa mengubah energi listrik 3 fasa menjadi energi mekanik. Suplai 3 fasa menghasilkan medan magnet berputar yang menimbulkan torsi pada rotor. Kontrol motor adalah cara menghidupkan, mematikan, melindungi, dan mengatur motor dengan aman atau andal melalui rangkaian kontrol dengan kecil yang mengendalikan rangkaian daya tegangan utama ke motor. Di dunia industri, kontrol motor listrik sangat penting karena hampir semua peralatan produksi menggunakan motor. Misalnya konveyor di pabrik, pompa air, blower, mesin bor, kompresor, hingga mesin-mesin manufaktur otomatis. Tanpa sistem kontrol, motor akan sulit dioperasikan karena operator harus menyalakan dan mematikan secara manual, yang tentu tidak praktis dan berbahaya, dan juga ribet ya teman-teman. Komponen utama motor listrik itu ada saklar, MCB, kontaktor, relay, overload relay, dan timer. Saklar itu digunakan untuk memutus atau menghubungkan arus listrik secara manual, kayak contoh aja saklar lampu. MCB melindungi rangkaian dari arus lebih dan hubung singkat. Kontaktor berfungsi sebagai saklar elektromagnetik otomatis. Relay berfungsi sebagai komponen kontrol. Overload relay fungsinya melindungi motor listrik dari beban lebih, kayak misal tenggangannya lebih gitu, ya kan? Timer pengatur waktu otomatis dalam rangkaian kontrol motor. Cara kerja rangkaian latching bekerja dengan cara menjaga coil kontaktor tetap aktif meski tombol start dilepas dengan memanfaatkan kontak bantu normally open dari kontaktor sebagai jalur pengunci, dan tombol stop normally close dan kontrol OLR atau normally close lagi berada di jalur kontrol untuk memastikan motor berhenti saat stop ditekan atau terjadi overload. Hal ini dasar kontrol yang paling umum dan aman. Rangkaian dual starter atau disebut dari online starter adalah metode paling sederhana dan umum untuk menghidupkan motor listrik, yaitu motor langsung dihubungkan ke sumber listrik tanpa pengurangan arus awal. Rangkaian dual starter itu memiliki alur kerjanya secara singkat itu seperti ini. Tekan start, coil kontaktor akan aktif, kontaktor utama menutup, normally close ya kan. Terus motor teraliri arus penuh dan motor berputar. Kalau tombol start dilepas, motor tetap nyala karena ada latching dari kontak bantu kontaktor ya kan. Terus tekan stop, arus coil kontaktor terputus dan kontaktor utama terbuka, motor mati. Motor overload beban terlebih, OLR akan membuka kontak normally close atau EC dan motor mati otomatis gitu. Terus kapan sih dual starter itu digunakan gitu kan? Saat daya motor relatif kecil menengah ya kan. Nah ini ada spesifikasinya ya, yang biasanya digunakan yaitu 5,5 kW itu kan, bisa kurang lebih sama dengan sampai kurang lebih 10 kW tergantung standar instalasinya juga. Sistem kelistrikan cukup kuat untuk menahan arus start besar kayak 4-7 kali arus nominal motor. Beban awal ringan sampai sedang sehingga hentakan torsi tidak membahayakan mesin. Jadi jangan sampai beban awalnya tuh besar gitu ya. Jadi kayak nanti tuh ada hentakan di mesin lah. Jadi entar mesin itu kenapa-napa gitu kan. Digunakan untuk mengoperasikan motor kecil, menengah, secara langsung, cepat, sederhana, dan ekonomis dengan proteksi dasar. Nah, terus langsung aja ya teman-teman, kita ke rangkaiannya. Kebetulan aku udah menyiapkan rangkaiannya nih. Nah, untuk cara merangkainya nanti aku akan cantumkan video teman aku ya. Jadi teman aku tuh dia yang ngajarin aku gitu kan. Kebetulan aku juga nonton video YouTube dia gitu kan, cara ngerangkainya. Jadi ini tuh ya, sumber tegangannya tuh aku ambil dari sini nih teman-teman. Nah sini itu tuh
salah deh, bukan yang ini, tapi yang ini ya kan. Jadi ada L1, L2, L3 dan N itu netral gitu ya teman-teman. Nah terus untuk ambil yang ini yang ada namanya MCB1 itu ada di sini. Nah, yang ambil yang ini teman-teman. Nah gitu ya, sudah sama kan. Terus kalau udah, terus kita ambil yang kontaktor ini. Nah kontaktor ini ambilnya itu ada di sebentar ya teman-teman, soalnya Ketsimu kecil banget ya dari displaynya, jadi aku perlu waktu untuk mencarinya, soalnya aku juga lupa tadi teman-teman. Nah ini motornya kan yang dipakai yang ini ya teman-teman. Udah, motor tuh tempatnya di sini. Ini tuh kan bukannya push button. Nah ini untuk 3D. Nah ini kabelnya ya kan buat wiring nanti. Oh ini automatic switch salah ya. Oh ini nih. Nah ini tuh kontaktornya di sini. Ya ampun, nyarinya lama banget, sorry ya teman-teman. Terus untuk yang Tor ini ya, relay itu ada di sini. Nah ini dia. Yap, sama persis ya kan. Jadi ini adalah rangkaian dayanya ya kan. Terus yang ini tuh rangkaian kontrolnya nih teman-teman. Nah tadi kan udah aku sempat jelasin juga ya peletakannya di mana-mananya gitu kan. Nah ini kan lampu. Nah untuk lampu itu peletakannya ada di bagian sini tuh. Nah kotak bukan bagian ini. Nah ini bagian ini aku pakai yang lampu ini. Ini buat lampunya tuh sama semua ya kan, serinya yang ini. Terus habis itu untuk dapetin normally open, normally close nya itu ada di bagian sini. Nah ini normally open. Nah ini NC nya ya kan. Terus ini kan buat kayak otomatis gitu ya teman. Ini tuh sebenarnya button ya, itu ada di sini di bagian yang ya pokoknya ada di sekitar sini ya, aku lupa yang bagian mana. Nah pokoknya gitu ya kan. Nah ini untuk kontaktornya tadi tuh di bagian sini ya, ini kontaktornya. Bukan kontaktor, maksudnya coil ya kan, ini coil. Oke, nah jadi cara bekerja itu begini teman-teman. Jadi ini kan di play dulu, ini dinyalakan ya kan. Kalau udah dinyalakan berarti ini nyala ya kan. Nah ini tuh udah ada off ya nih, off itu menyala kan. Nah setelah itu ini tuh pencet on. Nah kenapa pas dipencet on itu dia langsung ini, karena arus listriknya itu mengalir dari sini ke sini teman-teman. Nah jadi kita tuh gak perlu nahan gitu kan. Terus kalau kita mau off itu tinggal pencet ini aja. Nah jadi mati semua. Nah yang tadi itu namanya rangkaian latching teman-teman. Nih kalau aku on, nah ini dia tetap di sini, tetap menyala kan, ini juga menyala. Nah itu namanya rangkaian latching karena dia sebagai rangkaian kunci ya kan. Nah bagaimana cara mematikannya, itu tinggal pencet off aja gitu. Terus semisal ini on ya kan ini kontaktornya on. Nah terus si relaynya ini nih ada load gitu kan, di motornya ada load gitu kan, yang apa ya, input yang berlebih lah. Nah terus ini tuh nyala ya kan. Nah jadi dia tuh otomatis mati, terus ininya tuh ada berkedip.
itu teman-teman. Nah habis itu kalau semisal ini kita ulang lagi biasa ya teman-teman. Nah ini kita on, ini juga kita on ya kan. Nah ini tuh on juga ya. Nah terus ininya juga nyala nih ya kan. Ini kan otomatis dua-duanya nyala kan. Ini kan kayak keadaan dimana emergency ya teman-teman, dimana semuanya itu harus mati biar nggak ada kerusakan atau bagaimana ya kan. Kita tinggal pencet ini aja. Nah jadi dia langsung mati semua gitu. Terus kalau udah enggak ya udah nyalain lagi aja kayak biasa. Terus ini udah matiin. Oke, terus kalau normal ya nyalain lagi gitu teman-teman. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf bila aku menjelasinnya tuh kurang banget, karena jujur aku juga masih belajar dalam rangkaian Dual Starter ini. Tapi secara garis besar aku tuh mengerti ya kan, walaupun enggak secara detail ya. Jadi aku akan cantumin juga video YouTube teman aku di link deskripsi. Jadi seperti itu aja. Mohon maaf ya teman-teman bila ada salah kata atau yang kurangnya juga. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.